Saya seorang penakut, tapi saya selalu penasaran dengan cerita misteri. Banyak tempat menyimpan cerita, beberapa di antaranya cerita angker. Benarkah arwah gentayangan menghantui manusia? Apa sebenarnya yang terjadi? Saya Maharani Asmara Dewi mencari jawabannya. Kebanyakan nggak utuh, terus ada yang ini Ran, nggak ada kepala, nggak ada leher, nggak ada tangan, nggak ada bagian bawah, cuman bagian sini doang, tapi dia jalan. Dia Cuman lari. badan dong. Dia lari di sebelah kiri tadi. Malam ngontrol trek, nggak apa sih itu. Kalau dilihat tidak ada apa-apa, orangnya tidak ada. Nggak ada yang sini seperti bertawa perempuan. Itu kalau itu hantu apa kunti, kata orang Sunda mah. Kata kunti kena orang Sunda. Malam jam 12 tuh, kalau di sebelah terowongan saat sebelah Meswati berdiri ciri apa itu ya punduk mah ya muringka cerita sebenarnya. Kalau yang suka ketawa-ketawa katanya kata orang pintar itu katanya seperti kuntilanak, kan sering ada yang kecelakaan, jadi banyak orang yang meninggal, jadi seperti banyak hantu lah gitu katanya. Dipotongnya di atas itu katanya untuk keselamatan ya, karena kalau tidak melakukan itu mungkin akan ada kecelakaan, akan ada kejadian gitu. Ada yang mati karena kelaparan, tapi sedikit kalau yang karena siksaan ya Ran. Siksaan dikit. Karena kelaparan, karena sakit. Terus di depan aja aku udah denger dari dalam itu yang suara rintihan-rintihan orang nangis. Terowongan Sasak Saat berada di jalur kereta api Jakarta-Bandung, ruas antara Purwakarta dan Padalarang, Jawa Barat. Panjangnya 950 meter dan dibangun pada tahun 1902 hingga 1903. Ribuan pekerja dikerahkan dalam membangun terowongan sepanjang hampir 1 kilometer. Dengan mengandalkan teknologi dan sarana yang ada pada waktu itu. Warga percaya banyak pekerja paksa jadi korban pada pembangunan terowongan yang hanya memakan waktu singkat, hanya 1 tahun. Kerja paksa yang nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, harus kerja terus katanya. Cuman berhasil kabur. Udah dapat cambukan di leher sama di punggung. Waktu meninggalnya juga masih ada bekas di punggung sama di leher sampai dalam katanya. Udah berhasil kabur, cuman yang ada temennya tuh orang Cibonteng, orang sekitar juga, sampai mati di situ katanya, meninggal di situ. Setiap harinya sekitar 30-an kereta melintas jalur kereta Jakarta-Bandung. Pemandangan begitu indah. Sesekali kereta melintas di atas jembatan panjang yang kokoh. Kisah pekerja rodi yang tewas dan penampakan berbagai makhluk astral di sekitar terowongan menuntun saya melakukan perjalanan untuk mengetahui
cerita misteri apa yang ada. Sebelum memasuki terowongan Sasak Saat, kereta langsir di stasiun Swati. Aroma misteri terasa. Di stasiun Sasak Saat, saya berjanji bertemu dengan Intan, teman saya yang indigo. Intan punya kemampuan berkomunikasi dengan makhluk astral, bahkan bisa melihat jauh ke masa lalu dan masa datang. Hey, tadi? Iya, lumayan. Dah, kemana sekarang kita? Yuk, sana. Putih-putih. Kami menelusuri terowongan dan mengetahui lebih jauh kisah yang melekat dengan sejarah terowongan Sasak Saat. Di situ menurut cerita warga yang pernah aku dengar ya, ada hal-hal aneh gitu lah. Yang kejadian di goanya itu. Iya, bener, di terowongannya itu gitu. Ha-ha. Kamu udah bisa ngerasain sesuatu nggak sih dari sini gitu? Udah mulai narik sih, Ran. Oh, Tapi gitu. buat detailnya mungkin kita sampai ke tempat itu. Ya udah. Buat pembuktiannya. Oke. Saat menyusuri rel, tiba-tiba Intan berhenti sejenak. Ia melihat penampakan makhluk astral di makam di atas bukit, tak jauh dari terowongan Sasak Saat. Ran, bentar deh. Di atas sana tuh ada pemakaman penduduk gitu. Di atas sana. Heeh. Yang dia itu pemakamannya itu udah lumayan lama. Ya sekitar 1900-an lah. Banyak makam di situ. Kelihatan banget, Ngerasa ya? ngerasa dari auranya juga. Terowongannya udah deket ya? Iya, itu udah kelihatan. Heeh. Ya udah, Yuk, kita langsung ke sana. Ada yang mati karena kelaparan. Tapi sedikit kalau yang karena siksaan ya, Ran. Siksaan dikit. Dikit. Karena kelaparan, karena sakit. Terus di depan aja aku udah denger dari dalam itu yang suara rintihan-rintihan orang nangis. Terowongan Sasak Saat dibangun dalam waktu singkat, hanya 1 tahun. Kisah pekerja paksa yang tewas dan dikuburkan di sekitar terowongan memunculkan cerita-cerita seram dan mistis. Meski sudah berumur 1 abad, bangunan terowongan Sasak Saat yang berdinding tebal mirip benteng masih sangat kokoh. Terowongan dibangun dengan membelah Bukit Cidepong yang berada di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Lebar dinding terowongan 438 cm dengan ketinggian 430 cm. Tan, stop deh. Nah, ini kita sekarang persis ya ada di depan terowongan Sasak Saat. Dulu dia dibangun tahun 1902 sampai 1903, jadi cuma setahun pembangunan dengan bentuk yang kokoh banget masih kelihatannya. Padahal kau bisa bayangin nggak tahun segitu tuh pembangunan tuh dengan alat seadanya. Iya kan? Iya. Di sini tuh ada banyak korban gitu pada saat pembangunan karena adanya kerja rodi dari orang Indonesia sini, dari orang Cina dan orang Eropa gitu. Intan banyak melihat makhluk astral menyerupai pekerja paksa pembangunan terowongan. Kondisi mereka sangat menyedihkan, kata Intan. Kita jalan tadi, aku
Bisa ceritain nggak apa yang kamu lihat gitu? Ya, Bagaimana atau bagaimana korban atau? aku ngelihatnya dari yang bangun ini, dari yang prosesnya mereka orang Indonesia ya yang bangun ini. Terus yang orang Belanda itu tuh yang nyuruh-nyuruh seenaknya sendiri gitu. Kamu gini, kamu gini, kamu gini. Sedangkan mereka itu ada yang mati karena kelaparan. Tapi sedikit kalau yang karena siksaan ya, Ran. Siksaan dikit. Itu dari dalam sih, Ran. Suara-suara sampai sekarang masih aku dengar yang nangis, rintian-rintian nangis, yang sakit gitu. Jelas banget dari dalam, kayak memang mereka udah nungguin, mereka nggak keluar, mereka nungguin di sana, nunggu aku masuk. Jadi mereka tahu kita mau masuk ke dalam. Tahu, entah ntar apa lagi di dalam yang bakalan mereka coba buat komunikasikan ke aku. Oke. Kita masuk ke dalam sekarang yuk. Oke, ayo. Langsung semangat. Di dalam terowongan terdapat seleku, semacam shelter bagi pelintas terowongan. Jadi ini sengaja dibangun buat para pegawai yang mau kontrol kereta di dalam terowongan. Jadi kan karena memang ini mepet banget ya, kereta sama mungkin tempat berlindung ketika memang ada yang kontrol ke dalam sini, makanya dibangunlah ini gitu. Bisa muat banyak orang sih, lumayan kita ke pojok. Cuman lihat 5 orang. Di sebelah sana tuh. Malah nafasnya nggak enak banget. Emang nggak enak banget, Ran. Apa? Dipanggil-panggil dari sebelah sana. Terus? Dan dari awal mula kita di sana sampai ada di sini, kedengeran tuh gimana kegiatannya waktu itu, pembangunannya tuh masih kedengeran di akunya sampai sekarang. Jadi kita langsung mau ke sana aja? Hah? Oke. Ya. Sampai ntar kamu ngerasa ini, kamu bilang sama aku ya. Ada yang bikin kami khawatir saat berjalan kaki menyusuri terowongan Sasak Saat. Bukan hanya karena kemunculan makhluk astral, tapi juga harus menyesuaikan waktu dengan jadwal kereta melintas. Banyak kupu-kupu di sini. Ada lewat sebelah situ. Kita keluar yuk. Ya. Butuh waktu 20 menit berjalan kaki untuk sampai ke ujung terowongan. Tan, Ya, sini aku mau lihat hasilnya. kata tadi. Mm-mm. Nih. Banyak banget kan? Yang di belakang kita tadi waktu kita jalan. Ini ngikutin sampai kita sekarang ada di sini, mereka masih di belakang kita. Nah, sekarang aku mau ngajakin kamu ke salah satu kuncen nih. Ke salah satu orang yang tahu banget tentang terowongan ini. Tapi nanti pas kita jalan ke sana tuh ngikutin suruh masuk lagi aja. Oke, siap. Gitu. Yuk, langsung Ya. aja ya. Jadi yang tadi kamu rasain dan yang kamu lihat di dalam itu bukan hanya korban dari kerja Rodi. Bukan campur. Oh gitu. Ada yang kerja Rodi, ada kan makam-makam di situ. Tadi ya, sebelum masuk ada makam ya? Itu kan makam yang orang kampung sini. Heeh. Terus yang makam yang akibat korban kerja Rodi itu juga ada, Ran, di dalam. Punggung panas banget tuh. Tapi aman nggak bikin kamu mual? Enggak, aman. Aman. Sampai ini- kita di sini pun mereka masih yang perhatiin kita dari sana. Tapi masih ada yang ngikut nggak? Kalau ngikut sih enggak, karena memang tempat mereka di situ. Jadi kayak mereka kayak ada batasnya ya? Iya, ada batasan di situ. Cuman yang sekarang ini masih perhatiin kita mereka. Mau tahu Bergerombol sepertinya. gitu. Iya. Ya udah, kita ini mumpung belum gelap banget, kita sekarang ke rumah seseorang yang tahu banget ya. Oke, ayo. Biar kita buktiin. Siap.
perjalanan kami lanjutkan menuju Abah Apit, seorang kuncen petilasan yang ada di Bukit Cidepong, berharap mengetahui lebih jauh tentang terowongan Sasak Saat. Dipotongnya di atas itu katanya untuk keselamatan ya, karena kalau tidak melakukan itu mungkin akan ada kecelakaan, akan ada kejadian gitu. Apa? Di sebelah sana tuh. Menghela nafasnya nggak enak. Untuk mengetahui sejarah dan seluk-beluk pembangunan terowongan Sasak Saat pada zaman penjajahan Belanda, Intan mencoba berkomunikasi dengan makhluk astral. Banyak misteri yang terpendam yang coba kami ungkap. Setelah menelusuri terowongan, kami menemui seorang kuncen petilasan bernama Abah Apit untuk bertanya-tanya tentang terowongan Intan? Sasak Saat. Ini sekarang kita udah sampai di rumahnya Abah Apit. Iya. Itu beliau adalah kuncen dari terowongan Sasak Saat dan makam Geger Hanjuang gitu. Ya, Iya. kita langsung aja nemuin beliau. Sepertinya ada di rumah deh. Yuk. Oke, yuk.